Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini kami akan membawakan kisah tentang bukti kewalian dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Mengapa beliau diberikan Allah limpahan karomah? Serta bagaimanakah kisah perjalanan hidupnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Kisah karomah Kiai Hamid Pasuruan. Di dunia ini tidak sedikit orang yang beranggapan alam gaib itu tidaklah ada. Meski demikian, ada pula orang yang percaya, akan tetapi kepercayaan mereka cuma sekedar tahu saja, tidak ada pemantapan hingga 100%. Lain halnya dengan orang Islam yang memang benar-benar yakin dengan rukun iman yang nomor 6, yakni percaya kepada qada dan qadar, atau ketetapan-ketetapan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Memang sangat sulit sekali meyakini barang yang tidak ada wujudnya. Tetapi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya percaya 100% dengan adanya alam gaib itu ada. Dalam Al-Quran dijelaskan, tidak ada yang mengetahui barang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, kita janganlah terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Memang dalam ayat tersebut Al-Quran menjelaskan sedemikian rupa, akan tetapi para ulama ahli tafsir sepakat, bahwa ada orang-orang tertentu, yakni kekasih Allah, di dunia ini yang memang diizini atau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah kegaiban tersebut. Contohnya adalah cerita karomah dari Kiai Hamid, yang bersumber dari Kiai Haji Ihsan Poncokusumo Malang berikut ini. Alkisah, dahulu ada santri yang bernama Ihsan. Ia adalah salah satu hodam atau pembantu Kiai, dan orang yang paling dekat dengan Kiai Hamid. Bahkan, setiap malam Ihsan disuruh tidur di ruang tamu Kiai Hamid. Selain terkenal akan tawadu dan kewaliannya, Kiai Hamid juga terkenal akan keistiqomahan dalam ibadahnya. Setiap malam beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sholat tahajud. Pada suatu malam, tepatnya pukul 12 malam, setelah melakukan sholat tahajud Kiai Hamid membangunkan Ihsan. Ihsan, bangunlah nak, begitulah cara halus Kiai Hamid ketika membangunkan santrinya. Ihsan pun bangun, sambil mengucek-ucek matanya, dan ia lalu berkata, "Ada apa Kiai?" tanya Ihsan. "Sekarang kamu sholat, lalu sesudahnya kamu baca surat Al-Fatihah sampai 100 kali. Kalau sudah selesai kamu keluarlah ke gang pondok, lihatlah ada apa di sana." Demikian perintah Kiai Hamid kepada Ihsan. "Inggih Kiai," jawab singkat sang santri, dan ia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Singkat cerita setelah Ihsan membaca surat Al-Fatihah, ia lalu keluar dari gang pondok tepatnya di Jalan Jawa, atau yang sekarang namanya berubah menjadi Jalan Kiai Haji Abdul Hamid. Pada waktu Ihsan keluar dari pondok, jarum jam kala itu menunjukkan tepat pukul 1 dini hari. Nyanyian jangkrik senantiasa mengiringi langkah kaki Ihsan, dan terangnya sinar rembulan menjadi penerang jalannya. Sesampainya di Jalan Jawa, Ihsan melihat ada mobil dari arah barat, lalu mobil tersebut berhenti tepat di depannya. Kaca mobil tersebut terbuka, dan terdengar suara, "Ihsan mau apa malam-malam kok di sini?" Begitulah suara yang keluar dari dalam mobil tersebut. Karena lampu dalam mobil tidak dihidupkan, Ihsan pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa yang berbicara dengannya. Ihsan pun masih tercengang dan kebingungan, suara siapakah itu? Akhirnya pintu mobil itu pun terbuka, dan yang keluar adalah Ibu Nyai Hajah Nafisah Ahmad, istri Kiai Hamid. Dan ternyata, yang ada di dalam mobil tersebut adalah rombongan Ibu Nyai Hajah Nafisah yang datang dari Jakarta. Ihsan pun masih kebingungan, dan masih belum menjawab pertanyaan yang tadi. "Ya sudah kebetulan, kalau begitu tolong bawakan barang-barang yang ada di dalam mobil, sekalian dengan barangnya istrinya Paman Akib," perintah Ibu Nyai Nafisah. Tanpa pikir panjang, Ihsan pun langsung menurunkan semua barang yang ada di dalam mobil. Setelah semua barang sudah dibawa ke pondok, Ihsan lalu masuk ke dalam endalem Kiai Hamid. Tak lama kemudian Kiai Hamid datang kepada Ihsan. "Bagaimana San? Pas kan? Itu tadi waktu aku sholat, malaikat Jibril datang menyampaikan salam dari Allah, dan memberitahu kalau istriku akan datang jam 1 malam. Ihsan,
Benar di dalam Al-Quran dijelaskan, bahwasannya tidak ada siapapun yang mengetahui tentang masalah gaib. Ya contohnya kejadian tadi itu termasuk gaib. Cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi izin atau memberitahu barang gaib kepada hamba yang dicintainya, jelas Kiai Hamid. Setelah menjelaskan kejadian tersebut, Kiai Hamid langsung masuk ke dalam. Di sisi lain, Ihsan masih tercengang dan merasa kagum kepada Kiai Hamid. Tidaklah ada kalimat yang pantas ketika kita melihat atau mendengar kejadian yang menakjubkan dari Allah Ta'ala, melainkan kata Subhanallah. Ketika akan berangkat ke Medan untuk mengikuti MTQ 3 tahun 1971, Haji Solehuddin memberanikan diri pamitan kepada Kiai Hamid. Padahal 2 tahun sebelumnya, ketika akan ikut ambil bagian dalam event tersebut di Bandung dan Banjarmasin, dia tidak berani, lantaran sikap masyarakat Pasuruan yang belum bisa menerima perlombaan pembacaan Al-Quran dengan dilakukan. Lantas apa hadiahnya? Tanya Kiai Hamid. Juara pertamanya dikirim pergi haji, jawabnya sopan. Baiklah, saya doakan, kata Kiai Hamid. Beliau juga berpesan, agar sesampainya di Medan dia langsung menuju ke Masjid Sultan Utsman. Sholat 2 rakaat dan baca doa Hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 350 kali. Jangan ditambah, dan jangan dikurangi. Namun, ketika pesan dilaksanakan, Solehuddin tidak percaya diri. Maka pembacaannya ditambah 2 kali lipat lagi, hingga jumlah seluruhnya 1050 kali. Hasilnya, dia memang menjadi juara, tapi juara ketiga. Sepulang dari Medan, dia sowan ke Kiai Hamid untuk melaporkan hasil yang diraihnya di arena MTQ. Beliau bertanya, apakah pesan saya dilaksanakan semua? Iya Kiai, jawab Soleh. Berapa kali? Tanya Kiai Hamid. 350 kali, jawab Soleh. Berapa kali 350? Tanya Kiai Hamid memastikan. 3 kali, jawab Soleh. Lah itu, kamu baca 3 kali, ya juara 3, ujar Kiai Hamid setengah bercanda. Pada tahun 1974 menghadapi MTQ 7 di Surabaya, dia sowan lagi kepada Kiai Hamid, dan mohon didoakan agar menjadi juara pertama. Saat itu rumah Kiai Hamid penuh tamu. Belum sempat dia membuka mulut, Pak Kiai berkata kepada tamu-tamunya. Sampean saksikan, ya, Solehuddin ini ke Makkah dengan naik Al-Quran. Soleh kemudian disuruh membaca Al-Quran di depan mereka semua. Kiai Hamid lalu melepas sorbannya, dan menaruhnya di atas kepala Soleh, sambil berkata, berhasil, berhasil, amin, amin. Dengan bekal itu Soleh pergi ke Surabaya, dan pulang dengan memboyong gelar juara pertama MTQ 7, dan berhasil menunaikan ibadah haji sebagai hadiahnya. Kota Pasuruan merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang menyimpan banyak nilai religi, dan kental dengan aroma keislamannya. Berbagai kegiatan islami di kota yang terkenal dengan sebutan kota santri ini sangat beragam, dan tak terhitung jumlahnya. Namun di balik itu, siapa sangka kota yang banyak para kekasih Allah tersebut, menyimpan segudang cerita unik yang cukup menggelitik hati, yang justru muncul dari para tokoh agama di kota itu. Alkisah, di kota Pasuruan dahulu hidup seorang kiai yang terkenal dengan kewaliannya, dan memiliki karismatik tinggi di mata masyarakat Pasuruan. Ya, siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Abdul Hamid, atau yang lebih akrabnya biasa dipanggil Romo Kiai Hamid. Pada suatu hari ada seorang pengusaha bernama Sukir yang hendak sowan kepada Kiai Hamid, yang terkenal dengan sikap tawadu dan lemah lembutnya itu. Sukir pun akhirnya mendatangi temannya terlebih dahulu sambil bertanya, biasanya kalau sowan kepada Kiai Hamid perlu memberi salam tempel apa tidak? Temannya pun menjawab, kadang ya, kadang juga tidak. Jawabnya singkat. Merasa belum puas, sang pengusaha tadi kembali bertanya, kalau memberi salam templek, kira-kira berapa ya? Tanyanya dengan nada penasaran. Saya tidak tahu, karena saya sendiri tidak pernah memberi salam tempel. Malahan Kiai Hamid sendiri yang sering memberi tamunya, ujarnya menjelaskan. Mendengar keterangan dari temannya tersebut, akhirnya Sukir memutuskan untuk memberi salam tempel. Karena ia juga tahu biasanya kalau sowan kepada kiai-kiai manapun, kebanyakan memberi salam tempel, meskipun jumlahnya nggak terlalu besar. Sesaat kemudian ia pun bingung dengan berapa jumlah uang yang pantas untuk diberikan kepada Kiai Hamid. Tanpa panjang lebar ia pun merogoh sakunya, dan mengambil uang sebesar 10.000, lalu dimasukkan ke dalam amplop,
dan kemudian ditutupnya rapat-rapat lagi. Dalam benaknya ia berpikir, kalau nanti banyak orang yang sowan, sementara yang diberikannya itu kurang, kan beliau tidak tahu kalau itu dari saya. Selang beberapa saat, Sukir pun berangkat menemui sang kiai di Ponpes Salafiyah Pasuruan. Setibanya di sana ia langsung bertemu dengan Kiai Hamid, dan Sukir pun bersalaman sambil menyelipkan amplop yang dibawanya ke tangan Kiai Hamid. 10.000 juga boleh, kata Kiai Hamid dengan nada datar. Pengusaha itu pun spontan merasa heran, yang dibarengi dengan keluarnya keringat dingin dari sekujur tubuhnya. Pada saat itu ia sangat malu, karena merasa terteba isi amplop yang diberikannya kepada sang waliullah Kiai Hamid. Suatu ketika, ada seseorang meminta nomor togel pada Kiai Hamid. Oleh Kiai Hamid, ia diberi dengan syarat jika dapat uangnya, maka harus dibawa ke hadapan Kiai Hamid. Dan oleh orang tersebut dipasanglah nomor tersebut dan menang. Maka uangnya kemudian dibawa ke hadapan Kiai Hamid. Oleh Kiai Hamid uang tersebut dimasukkan ke dalam bejana, dan disuruh melihat apa isinya. Dan terlihatlah isinya darah dan belatung. Kiai Hamid berkata, tegakkah saudara memberi makan anak istri saudara dengan darah dan belatung? Orang tersebut menangis dan pulang kemudian bertobat. Setiap pergi kemanapun, Kiai Hamid selalu didatangi oleh umat yang berduyun-duyun meminta doa padanya. Bahkan ketika beliau naik haji ke Mekah, banyak orang tak dikenal dari berbagai bangsa yang datang dan berebut mencium tangannya. Dari mana orang tahu tentang derajat Kiai Hamid? Mengapa orang selalu datang memuliakannya? Konon inilah keistimewaan beliau, sehingga beliau derajatnya ditinggikan oleh Allah Ta'ala. Mbah Hamid Pasuruan pada suatu hari kedatangan seorang nelayan. Nelayan itu menghadap Mbah Hamid sambil membawa kembang. "Loh, buat apa kembang ini?" ucap Mbah Hamid bertanya. "Mohon kembang ini didoakan Nyai, mau saya taruh di kapal biar dapat ikan banyak," tutur si nelayan. "Oh gitu, tapi daripada ditaruh di kapal, nanti kembangnya jadi amis, dan ikannya malah jadi wangi. Kalau begitu lebih baik kembangnya ditaruh di kamar atau di tempat sholat, biar tempatnya wangi dan nyaman digunakan ibadah," saran Mbah Hamid menjelaskan. "Baik Kiai," ucap sang nelayan menuruti saran Mbah Hamid lalu langsung pulang. Beberapa hari kemudian, sang nelayan datang lagi ke endalan Mbah Hamid, tapi kali ini ia membawa ikan yang banyak sekali. "Ikan sebanyak ini buat apa?" tanya Mbah Hamid heran. "Ini buat jenengan Kiai." "Alhamdulillah, berkat doa dan saran jenengan untuk meletakkan kembangnya di rumah saja. Setelahnya hasil tangkapan saya jadi berlimpah," jawab si nelayan menceritakan. "Loh, waktu itu kan saya belum sempat berdoa," sahut Mbah Hamid. Begitulah gaya dakwah Mbah Hamid, beliau menuturi tanpa ada kesan menggurui, dan hal itulah yang membuat orang sukarela menuruti saran Mbah Hamid. Menuruti wali saja sudah dapat karomahnya, apalagi kalau juga dapat doanya. Kisah ini bersumber dari almarhum Kiai Haji Zaki Ubaid Pasuruan. Kiai Hamid adalah sosok yang halus pembawaannya. Suaranya pelan, sangat lirih, dan nyaris berbisik. Pelan ketika mengajar, pelan ketika membaca kitab, pelan ketika sholat, pelan ketika berzikir, pelan juga ketika bercakap-cakap. Baik bercakap dengan tamu, dengan santri, maupun dengan keluarganya sendiri. Sejak dulu, Kiai Hamid kalau membaca Quran sendiri tak pernah terdengar suaranya, kata Kiai Haji Zaki Ubaid, yang sejak kecil sudah mendampingi Kiai Hamid, hanya kalau tadarus terdengar suaranya. Gus Zaki Ubaid bercerita, jemuran di pekarangan belakang rumah beliau sering hilang. Setelah berhari-hari melakukan pengintaian bersama sejumlah santri, akhirnya sang pencuri tertangkap basah. Maka digelandanglah sang pencuri itu ke halaman depan, untuk menjadikan pesta bogem mentah. Tapi sial, begitu keluar dari pintu lorong, mereka kepergok Kiai Hamid. "Oh ada tamu ya? Silakan, silakan," kata beliau. Mereka pun heran, maling malah dibilang tamu. Urusan pun berpindah tangan, pesta besar batal dilaksanakan, sementara Gus Zaki Ubaid dan kawan-kawan tak bisa berbuat apa-apa. Akan halnya Kiai Hamid, beliau memperlakukan si pencuri seperti layaknya tamu, bahkan disuguhi minuman, diberi makan, diajak bercengkrama. Dan ketika pulang, si pencuri juga diantar hingga ke halaman, sambil berpesan agar mampir lagi kalau ada waktu.
Kisah ini bersumber dari Haji Misbah atau Haji Miskat Pasuruan. Kebanyakan orang muslim di Indonesia tidak suka bila melihat anjing berada di sekitarnya. Bahkan orang akan mengusirnya dengan cara kasar, melemparinya dengan batu, memukulinya, dan hal-hal lain yang menjurus pada perlakuan kasar. Perbuatan ini bertolak belakang dengan pandangan Kiai Hamid. Di samping beliau menebar cinta ke semua orang, beliau juga menebar cinta kepada binatang. Termasuk kepada anjing, yang oleh orang awam tadi dipandang dengan kebencian karena najis mugolat dohnya. Berkali-kali anjing datang, duduk-duduk di teras rumah beliau atau bermain di tempat wudhu pondok. Oleh beliau, binatang itu dibiarkan, malah tak boleh diusir. Suatu kali ada seekor anjing masuk ke dalam pesantren. Dan tentu saja para santri segera mengepungnya, memukulinya, dan menjerat lehernya. Keesokan harinya, dalam pengajian Ahad, Kiai Hamid nampak marah besar. Anjing itu juga makhluk Allah, tidak boleh diperlakukan semena-mena, katanya dengan penuh tekanan. Mahfud MD yang pernah diberi kesempatan berpidato, ia menceritakan tentang bukti kewalian sosok Al-Makfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, yang dikenal mampu mengetahui segala sesuatu yang bisa terjadi di masa datang, baik melalui perkataan maupun perbuatan beliau. Hal tersebut terbukti dengan sekelumit kisah yang disampaikan oleh rekannya semasa kuliah, yang ingin sekali pergi ke luar negeri ketika beliau masih hidup. Menurutnya, rekannya tersebut bermaksud sowan, dan hendak minta tanda tangan Kiai Haji Abdul Hamid, agar mudah mendapatkan rekomendasi pergi belajar ke luar negeri, serta diterima dengan baik oleh pihak kedubesnya. Namun sesampainya di hadapan beliau, bukan tanda tangan yang didapatkan, tapi justru perkataan yang kemudian menjadi kenyataan menggembirakan di masa mendatang. Beliau cuma berkata pada rekan saya tersebut, "Kamu paling pintar kalau tanda tangan urusan luar negeri," tutur Ketua Mahkamah Konstitusi asal Pulau Madura tersebut. Kemudian seiring berjalannya waktu, semua orang di Indonesia tentu mengetahuinya, dan menjadi saksi sejarah, jika rekan Mahfud MD tersebut akhirnya diangkat menjadi Menteri Luar Negeri di era Gus Dur. Beliau adalah Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri kita, kata Mahfud MD, yang mengaku mendengar langsung kisah tersebut dari yang bersangkutan. Asmawi, salah seorang santri Kiai Hamid, saat itu ia sedang gundah gulana, sebab ia harus melunasi utang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarannya adalah Rp300.000, sebuah nominal yang cukup besar untuk ukuran waktu itu tahun 70-an. Ia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Saking buntu otaknya ia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih. Akhirnya, dia pun mengadukan hal tersebut kepada Kiai Hamid. Dengan lembut Kiai Hamid menghibur. "Mengapa sampai menangis segala? Kan masih ada Kiai," kata Kiai Hamid, yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kelengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah beliau, yang di sana ada 2 pohon kelengkeng. "Kumpulkan daun-daun yang gugur itu, dan bawa kemari," pinta Kiai Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik keluar, di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian beliau menyuruh Asmawi melakukan hal sama, tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi, jumlahnya ternyata Rp225.000, dan masih kurang Rp75.000. Tak lama kemudian tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai Rp75.000 kepada Kiai Hamid, sehingga jumlahnya menjadi pas Rp300.000. Kalau Mishkat, lain lagi pengalamannya. Ia sering tertebak apa yang ada di benaknya. Beliau tahu maunya orang. "Saya belum bilang apa-apa, beliau sudah menjawab," katanya. Suatu hari Mishkat diberi pisang oleh Kiai Hamid, dengan pesan agar kulitnya diberikan kepada kambing. "Ini pisang, silakan makan, dan kulitnya kasihkan ke kambing," kata Kiai Hamid. Karena dia tidak melihat ada kambing di sekitarnya, kulit pisang itu pun dibuangnya. Bagda asar dia lalu dipanggil Kiai. "Mana kulit pisang tadi?" tanya Kiai Hamid. "Saya buang Kiai," jawab Mishkat ringan. "Loh, gimana kamu? Disuruh memberikan ke kambing kok malah dibuang," kata Kiai dengan kecewa. Tak berapa lama, ada orang mengantarkan seekor kambing kepada Kiai Hamid, sehingga hal itu membuat Mishkat melongo. Pada kesempatan yang lain,
Mishkat diminta menghadap Nyai agar menyediakan lauk daging ayam. "Tolong bilang sama Bu Nyai, Kiai ingin makan dengan lauk daging ayam," pesan Pak Kiai. "Hari ini menunya bukan daging ayam. Besok baru motong ayam," jawab Bu Nyai. Bagda maghrib Mishkat dipanggil lagi. "Maaf Kiai, Bu Nyai bilang hari ini menunya bukan daging ayam, dan besok baru mau motong ayam," kata Mishkat dengan nada hati-hati, sebab ia takut dimarahi. Namun apa jawab Kiai Hamid? Beliau lalu berkata, "Lihat di atas meja, itu kan daging ayam." Dan benar saja, dari arah meja tercium aroma daging ayam. Rupanya seseorang baru saja mengantarkan ke rumah Pak Kiai. Lain lagi pengalaman Gus Zaki, salah seorang pengajar pesantren. Ketika tengah diserang rasa sakit mak yang tidak ketulungan, ia sempat mengerang dan bahkan menggelepar di pembaringan. Dokter sudah mengobatinya, namun tak juga kunjung reda nyerinya. Semua keluarga pun sudah datang membesuk. Kiai Hamid, yang diminta datang untuk memberikan doa, beliau kebetulan tidak ada di rumah. Ketika jam menunjuk angka 11 malam, Nyonya Zaki merebus air di dapur untuk sarana menghangatkan perut suaminya, dengan cara dimasukkan ke dalam botol lalu digelindingkan di atas perut. Nah, saat tengah sendirian di kamar itulah Kiai Hamid datang berkunjung. Tentu saja Gus Zaki kaget dengan kedatangan yang tiba-tiba itu. Masalahnya, ia merasa semua pintu sudah ditutup rapat, namun tahu-tahu beliau sudah ada di depannya. Pada kesempatan itu Kiai Hamid mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya ke perut Gus Zaki, yang dalam posisi berbaring di tempat tidur. Lantas Zaki tidak merasa sakit lagi di perutnya. Dan ketika disuruh duduk, ia pun bisa duduk padahal tadinya jangankan duduk, menggeser badan sedikit saja, sakitnya bukan main. Usai itu, Kiai Hamid berpesan agar Zaki tidak banyak bergerak dulu. Sepeninggal Pak Kiai, Zaki baru merasa ada kejanggalan. Dari mana beliau masuk? Apa benar itu tadi Kiai Hamid? Pikirnya. Kalau betul itu tadi Kiai Hamid, kok tidak memberi uang? Sebab biasanya Pak Kiai tak pernah absen memberi uang. Ketika tengah dibebani pikiran seperti itu, istrinya masuk. Dia heran melihat suaminya duduk dan dengan posisi kursi dan bantal yang awut-awutan. Kalau jatuh, bagaimana? Pikirnya. Siapa yang memindahkan bantal? Tanyanya. Namun pertanyaan itu tak digubris Zaki. Ia malah balik menyuruh istrinya. Coba cek semua pintu, pintanya. Semuanya sudah terkunci. Memang ada apa? Tanya sang istri. Baru saja Kiai Hamid datang kemari, kata Zaki sambil menceritakan semua yang dialaminya. Keesokan paginya, bagda sholat subuh, Kiai Hamid datang. Bagaimana keadaanmu Zaki? Tanya Kiai Hamid. Alhamdulillah, sudah baik. Tadi malam, kata Zaki tapi terputus. Sudah, kata Kiai Hamid sambil menyetakan telunjuknya di bibir. Beliau lalu menyerahkan uang sebanyak Rp500.000 kepada Zaki, lalu pergi. Rupanya beliau membayar utangnya semalam, pikir Zaki. Pada suatu malam Kiai Hamid sekeluarga pergi ke Madura dengan mengendarai sebuah mobil. Begitu sampai di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, di sana sudah antre 15 unit mobil yang siap menyeberang ke Madura, sedangkan kapal feri yang akan mengangkut terakhir hari itu belum tampak. Daya angkut kapal feri itu adalah 15 unit mobil, tapi Kiai Hamid tetap meminta sopir menunggu di pelataran pelabuhan. Dan ternyata, mobil yang antre paling belakang tahu-tahu berputar balik, dan ngeloyor pergi begitu saja meninggalkan pelabuhan, sehingga jadilah beliau menyeberang ke Pulau Garam. Pada suatu hari Kiai As'ad Samsul Arifin dari Situbondo mengatakan kepada salah seorang muridnya bahwa dia sudah rindu kepada sohibnya, Kiai Hamid, di Pasuruan, jarak Pasuruan Situbondo 70 km. Tak berapa lama kemudian, pintu rumah Kiai As'ad diketuk orang. Setelah dibuka, ternyata Kiai Hamid telah berdiri di depan pintu. Wah, kebetulan, saya memang kangen sama sampeyan. Berarti telinga sampeyan memang lebar, kata Kiai As'ad setengah bercanda. Bukan begitu, telinga saya tidak lebar, tapi mulut sampeyan yang panjang, hingga suara sampeyan terdengar di Pasuruan, jawab Kiai Hamid membalas candaan Kiai As'ad. Kisah ini bersumber dari Haji Lutfi bin Abdul Basit.
Waktu Kiai Hamid masih terbilang baru di kota Pasuruan, kehidupan beliau tidak secara tiba-tiba disegani, dihormati, apalagi dicintai oleh masyarakat. Banyak sekali orang yang hasut kepada putra Kiai Abdullah ini, akan tetapi, itu semua tidak pernah diambil pusing oleh beliau. Sifat sabar dan penuh tawakal itulah yang selalu beliau pakai untuk menghadapi semua ujian itu. Pernah pada suatu ketika, Kiai Hamid memanggil Kiai Haji Abdurrahman yang masih adik ipar beliau sendiri, ke dalam kamarnya. Setelah masuk, Kiai Abdurrahman ini langsung duduk di depan Kiai Hamid yang sedang duduk di atas tempat tidurnya. "Men, kamu mau aku beritahu, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya," kata Kiai Hamid. "Inggih Kiai," jawab Kiai Abdurrahman singkat. Setelah menjawab demikian, akhirnya tak lama Kiai Hamid membuka baju yang dikenakannya. Dan ternyata, di dalam tubuh beliau terlihat jelas ada sebuah keris yang melekat di dada, seperti halnya orang yang terkena ilmu santet. Sontak Kiai Abdurrahman terperangah dan terkejut melihat hal itu semua. "Kiai, siapa yang membuat Anda seperti itu?" tanya Kiai Abdurrahman dengan nada yang menunjukkan seakan-akan tidak terima kakak iparnya dizolimi oleh orang. "Sudahlah, kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu jangan bilang sama siapa-siapa ya." Itu di depan ada Nusa, panggilan akrab Kiai Hamid kepada istrinya Ibu Nyai Nafisah. "Kalau kamu ditanya, bilang tidak ada apa-apa, sudah sekarang kamu pulang," pesan Kiai Hamid. Akhirnya Kiai Abdurrahman keluar meninggalkan kamar dengan raut wajah yang sedih setelah melihat kakak iparnya dizolimi. Ketika keluar, ternyata benar Bu Nyai Nafisah berada di ruang tamu. Bu Nyai Nafisah merasa penasaran memergoki adiknya yang berwajah sedih ketika keluar dari kamar Kiai Hamid. "Men, ada apa?" tanya Bu Nyai Nafisah. Mendengar pertanyaan seperti itu, Kiai Abdurrahman serasa tidak kuat untuk menahan kepedihan setelah melihat kondisi Kiai Hamid, dan itu semua membuat Kiai Abdurrahman lupa akan janjinya yang telah dikatakan kepada Kiai Hamid. Ketika Kiai Abdurrahman akan menjawab jujur kepada Bu Nyai Nafisah, tiba-tiba Kiai Hamid datang. "Tidak ada apa-apa kok Bu," jawab Kiai Hamid sembari melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Pada akhirnya, Kiai Abdurrahman meminta izin pulang kepada Bu Nyai Nafisah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mungkin dari sini kita semua telah tahu, bahwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kasih sayangnya lebih kepada hamba-hambanya yang soleh, dan kesabaran adalah sebuah kunci untuk menuju kesuksesan. Suatu ketika seorang Habib dari kota Malang yang ketika itu masih muda, yaitu Habib Bakir Maulad Dawilah, yang sekarang beliau masih hidup dan sudah sepuh, beliau diijazahi sebuah doa oleh Al-Ustadzul Imam Al-Habar Al-Kutub, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih, pendiri pesantren Darul Hadis Malang. Habib Abdul Qadir Bil Faqih berpesan kepada Habib Bakir, untuk membaca doa tersebut ketika akan menemui seseorang, agar tahu sejatinya siapakah orang tersebut, orang atau bukan. Suatu saat datanglah Habib Bakir menemui seorang wali min auliaillah di daerah Pasuruan, Jawa Timur, yang masyhur dengan nama Mbah Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Mbah Hamid banyak sekali orang yang sowan, bersilaturahmi bertemu kepada beliau, meminta doa atau keperluan yang lain. Setelah membaca doa tersebut, kagetlah Habib Bakir, ternyata orang yang terlihat seperti Mbah Hamid sejatinya bukan Mbah Hamid. Beliau mengatakan, "Ini bukan Mbah Hamid, ini Hodam, Mbah Hamid tidak ada di sini." Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Mbah Hamid. Setelah bertemu dengan Mbah Hamid yang asli, Habib Bakir bertanya kepada beliau, "Kiai jangan begitu." "Ada apa Bib?" ujar Mbah Hamid. Kembali Habib Bakir melanjutkan, "Kasihan orang-orang yang meminta doa, itu doa bukan dari panjenengan, yang mendoakan itu Hodam, panjenengan di mana waktu itu? Kenapa kau harus begitu Kiai?" tanya Habib Bakir. Namun Mbah Hamid tidak menjawab, hanya diam. Lalu Kiai Hamid menarik tangan Habib Bakir dan berkata, "Jika Habib ingin tahu yang sebenarnya, mari ikut saya." Sambil membaca sebuah doa yang terdengar jelas oleh Habib Bakir, seketika itu kagetlah Habib Bakir, karena ia melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. "Di mana ini Kiai?" tanya Habib Bakir. "Silahkan jenengan lihat sendiri ini ada di mana?" tanya balik Kiai Hamid. Ternyata Habib Bakir dibawa oleh Kiai Hamid ke Masjidil Haram di Mekah. "Apa yang sebenarnya terjadi Kiai?" tanya Habib Bakir. Kiai Hamid kemudian menjelaskan, "Saya sudah terlanjur terkenal, padahal saya tidak ingin terkenal, tidak ingin muncul, hanya ingin asyik sendirian dengan Allah.
Saya sudah berusaha bersembunyi di mana saja, tapi orang-orang selalu ramai datang kepadaku. Kemudian saya ikhtiar menggunakan doa ini, itu yang saya taruh di sana bukan hodam dari jin, melainkan malakul ardi, malaikat yang ada di bumi. Berkat doa ini, Allah Ta'ala menyerupakan malaikatnya dengan rupaku. Habib Bakir yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut, sampai kini merahasiakan apa yang pernah dialaminya bersama Kiai Hamid, dan hanya sedikit yang diceritakan kepada keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, setelah kewalian Kiai Hamid tersohor, seorang santri sowan ke pesantrennya, dengan maksud menguji kewalian Kiai Hamid. Ia menguji dengan cara, apakah Kiai Hamid tahu, bahwa dirinya ingin diberi makan oleh gurunya tersebut. Karena sesampainya di pesantren itu bertepatan dengan tiba waktu sholat Isya, ia pun turut salat berjamaah di masjid pesantren. Rampung sholat, ia sengaja tidak langsung pulang, dan menunggu sampai semua jamaah keluar dari masjid itu. Setelah mendapati hanya ia satu-satunya orang di situ, dan mendapati lampu teras rumah Kiai Hamid pun sudah dipadamkan, ia pun mencoba melangkah meninggalkan masjid, sembari berpikir bahwa keraguannya akan kewalian Kiai Hamid kini telah terbukti. Namun yang tidak ia duga, sekonyong-konyong dari rumah tersebut seseorang terlihat memanggil serta melambaikan tangan kepadanya. Dengan ragu ia pun mencoba mendekati orang itu. Rupanya orang itu adalah Kiai Hamid. Dengan sembari tersenyum, beliau langsung menawarinya untuk makan malam di rumahnya. Walhasil, ia pun menuruti tawaran Kiai Hamid tersebut. Sesampainya di ruang makan, ia merasa tersindir mendengar Kiai Hamid berkata, "Maaf, lauknya seadanya saja ya, sebab sampean tidak bilang-bilang dulu sebelumnya." Dan sejak saat itu ia percaya, dan tidak pernah meragukan lagi kewalian Kiai Hamid Pasuruan. Kisah ini bersumber dari Syaihina wa Murabi Arwahina, Kiai Haji Ahmad Saidi bin Kiai Haji S.I.D. Giren, pengasuh Ponpes atau Hidyah Tegal. Di lain waktu, ada tamu dari Kendal sowan kepada Mbah Hamid. Singkat cerita, Mbah Hamid menitipkan salam untuk si Fulan bin Fulan yang kesehariannya berada di pasar Kendal. Fulan bin Fulan kesehariannya berada di sekitar pasar, dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila, namun tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid, sampai menitip salam untuk orang yang dianggap gila oleh dirinya. Tamu tersebut bertanya, bukankah orang tersebut adalah orang gila Kiai? Kemudian Mbah Hamid menjawab, beliau adalah wali besar yang menjaga Kendal, rahmat Allah turun, bencana ditangkis, itu berkat beliau. Tolong sampaikan salamku. Kemudian setelah si tamu pulang ke Kendal, dan dia pun menunggu keadaan pasar sepi, lalu dihampirinya orang gila yang ternyata sohibul wilayah Kendal. "Assalamualaikum," sapa si tamu. Wali tersebut memandang dengan tampang menakutkan, layaknya orang gila sungguhan, kemudian keluarlah seuntai kata dari bibirnya dengan nada sangar. "Waalaikumsalam. Ada apa?" Dengan badan agak gemetar, si tamu tadi memberanikan diri mendekat, dan berkatalah ia, "Panjenengan dapat salam dari Kiai Hamid Pasuruan, Assalamualaikum." Tak beberapa lama, wali tersebut berkata dan berteriak dengan nada keras, "Waalaikumsalam, kurang ajar si Hamid, aku berusaha bersembunyi dari manusia agar tidak diketahui manusia, kok malah dibocor-bocorkan. Ya Allah, aku sudah tidak sanggup, kini telah ada yang tahu siapa aku mau pulang saja, sudah tidak sanggup aku hidup di dunia." Kemudian wali tersebut membaca sebuah doa, dan bibirnya mengucap, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Seketika itu langsung meninggallah sang wali di hadapan orang yang diutus Mbah Hamid agar menyampaikan salam. Dan hanya si tamulah yang meyakini bahwa orang yang dicap sebagai orang gila oleh masyarakat Kendal itu adalah wali besar, sehingga tak satupun masyarakat yang meyakini bahwa orang yang meninggal di pasar Ad seorang wali. Malah si tamu juga dicap sebagai orang gila, karena meyakini si Fulan bin Fulan sebagai wali. Subhanallah, begitulah para wali-walinya Allah. Saking inginnya berasyik-asyikan hanya dengan Allah, ia sampai berusaha bersembunyi dari keduniawian, tak ingin ibadahnya diganggu oleh orang-orang ahli dunia. Bersembunyinya mereka memakai cara mereka masing-masing, oleh karena itu janganlah kita suuzon terhadap orang-orang di sekitar kita, jangan-jangan dia adalah seorang wali yang sedang bersembunyi. Gusmik dalam usia 9 tahun sudah pernah ke Pasuruan, untuk mengunjungi Kiai Haji Abdul Hamid. Ini adalah sebuah pertemuan pertama yang sangat mengharukan.
Saat itu Gusmik telah beberapa hari tinggal di pondok Kiai Haji Abdul Hamid. Selama itu pula Gusmik tidak pernah menjalankan sholat, dan ia hanya tidur saja sepanjang hari. Oleh Kiai Hamid, Gusmik kemudian dibangunkan dan dimarahi agar menjalankan sholat. Gusmik lalu bangun, tetapi bukan untuk menjalankan sholat, melainkan membaca perjalanan hidup Kiai Hamid dari awal hingga akhir, termasuk mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kiai Hamid pun terkejut, kemudian memeluk Gusmik dengan berurai air mata. Semenjak saat itu, Kiai Hamid sangat menyayangi Gusmik, dan memerintahkan semua muridnya agar apapun yang dilakukan Gusmik dibiarkan saja, bahkan kalau bisa dilayani semua kebutuhannya. Suatu ketika, rombongan keluarga Kiai Haji Ahmad Siddiq yang tengah khusyuk ziarah ke makam Sunan Ampel, mereka terganggu oleh datangnya rombongan Gusmik, yang terdiri dari berbagai latar belakang kehidupannya. Rombongan yang cukup banyak itu sedikit gaduh, sehingga mengganggu rombongan yang lain, termasuk rombongan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Melihat rombongan Gusmik yang campur aduk dan gaduh itu, Kiai Haji Ahmad Siddiq menyingki, lalu melanjutkan perjalanan ke Pasuruan menemui Kiai Haji Abdul Hamid, yang masih merupakan kerabatnya. Kiai Haji Ahmad Siddiq kemudian bercerita kepada Kiai Hamid, bahwa dirinya telah bertemu dengan Gusmik dan rombongannya saat ziarah di makam Sunan Ampel. "Ya Pak Kiai, begini, Gusmik itu di atas saya," jawab Kiai Hamid setelah mendengar pengaduan Kiai Haji Ahmad Siddiq. "Ah, masak?" tanya Kiai Haji Ahmad Siddiq tidak percaya, karena Kiai Hamid sudah sangat termasyhur keluhurannya di kalangan ulama tanah Jawa. "Saya itu tugasnya sowan kepada para kiai, kalau Gusmik itu tugasnya kepada Bromo Corah," jawab Kiai Hamid. Kiai Haji Ahmad Siddiq hanya diam saja mendengarkan dan penuh keraguan. "Benar Pak Kiai. Gusmik itu tugasnya kepada para Bromo Corah, para pemabuk, pejudi, perempuan nakal, dan orang-orang awam. Dan untuk tugas seperti itu saya tidak sanggup," tegas Kiai Hamid. Setelah mendengar jawaban Kiai Hamid, Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan perasaan yang berkecamuk langsung berangkat ke Ploso menemui Kiai Haji Jazuli, untuk mengadukan jawaban Kiai Hamid tersebut. "Begini Kiai Ahmad, saya dengan Gusmik itu harus bagaimana?" Dulu Kiai Watu Congol juga menceritakan kehebatannya Gusmik. "Saya jadinya hanya bisa diam saja," jawab Kiai Haji Jazuli. Pada kasus lain diceritakan, Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah mengadu kepada Kiai Hamid tentang sepak terjang Gusmik dan para pengikutnya, karena kebetulan Kiai Haji Ahmad Siddiq juga sering ke Tulungagung, di rumah mertuanya, sehingga ia sering melihat hal itu. "Begini Pak Kiai, sampean kalau baik dengan saya, berarti juga harus baik dengan sana, karena ia kakakku. Sampean buka saja kitab ini halaman sekian," jawab Kiai Hamid. Akhirnya, Kiai Haji Ahmad Siddiq pulang dan membuka kitab yang telah sering dibacanya. Dan setelah itu Kiai Haji Ahmad Siddiq pun menjadi mengerti maksud dari kitab itu. Setelah kekacauan akibat pemberontakan PKI mulai reda, Gusmik dalam perkembangan dakwahnya mulai memasuki wilayah Pasuruan. Pertama kali masuk wilayah tersebut, Gusmik menuju rumah Kiai Hamid yang dikenal sebagai wali. Saat hendak naik mobil dari Malang, Gusmik mengirim bacaan Al-Fatihah kepada Kiai Hamid. Selama dalam perjalanan Gusmik hanya diam saja, sehingga para pengikutnya pun ikut dia membisu. Tiba-tiba di pekarangan rumah Kiai Hamid Gusmik tidak langsung bertemu, tetapi hanya mondar-mandir di jalan. Setelah beberapa lama, Gusmik mengajak sholat di masjid, dan Gusmik menjadi imam. Setelah salam, ada seorang laki-laki yang menyentuh pundak Amar Mujib dan bertanya, "Maaf, orang itu apakah Kiai Hamim?" Amar pun mengangguk. "Gus, nanti tidur di sini ya. Nanti saya potongkan ayam, dan tidur dengan saya satu rumah," kata lelaki itu yang ternyata adalah Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid ternyata tidak mengenali Gusmik yang duduk-duduk dan mondar-mandir di pekarangan, karena penampilan Gusmik sudah sangat jauh berbeda dengan saat ketika ia sering mengunjungi Kiai Hamid belasan tahun silam. Saat itu, Gusmik masih muda belia dengan pakaian lusuh dan rambut panjang. Pertemuan pertama Gusmik dengan Kiai Hamid adalah saat Gusmik berusia sekitar 9 tahun. Gusmik lalu bertamu ke rumah Kiai Hamid. Keduanya asyik berbincang tanpa memedulikan tamu-tamu yang lain. Puluhan tamu menunggu untuk bertemu Kiai Hamid, tetapi tidak dipedulikan, sampai akhirnya datanglah Kiai Dofir. "Mid, Hamid," seru Kiai Dofir memanggil. Gusmik lantas terlihat sangat marah, mukanya merah padam, matanya tajam menatap Kiai Dofir,
kemudian Gusmik dengan tergesa-gesa pamit pulang. Dalam perjalanan, Gusmik dengan nada emosi berkata, "Masya Allah, siapa tamu tadi, kok dia tidak punya tata karma?" Mungkin karena Kiai Hamid adalah kemenakannya, Amar menanggapi emosi Gusmik. "Walaupun kemenakannya, saya tidak terima. Kiai Hamid itu kiai dan juga termasuk wali," jawab Gusmik masih dalam keadaan emosi. Setelah emosinya mereda, Gusmik berkata, "Mar, kata Kiai Hamid wali di sini yang paling tinggi adalah Hussein, orangnya hitam." Tetapi Wali Hussein berkata, bahwa wali yang paling tinggi di sini adalah Kiai Hamid. Pada kesempatan yang lain, Gusmik bersama Ibnu Katsir Siroj dan Oto Tawar pergi ke Pasuruan untuk mencari Habib Muhammad Assegaf. Hari itu hari Minggu, dan mereka berangkat dari Tulungagung pagi-pagi. Hampir seharian berputar-putar di Pasuruan, belum juga bisa bertemu alamatnya. Sudah ditemukan Habib Muhammad, tetapi belum ditemukan yang bermarga Assegaf. Hingga diputuskan, pokoknya yang aneh, yang Horikul Adah, dan yang Jadzab. Sayang, mereka tetap tidak bertemu juga, hingga akhirnya satu-satunya jalan adalah bertanya kepada Kiai Hamid Pasuruan. Begitu tiba di rumah Kiai Hamid, dia sudah menyambut di depan pintu. "Hamim, wal Quranil Hakim," sapa Kiai Hamid sambil memeluk Gusmik dan membimbingnya masuk. Setelah di dalam rumah, Kiai Hamid kemudian menyodorkan kain sarung Samarinda berwarna hijau kepada Gusmik ini. "Gus, ini saya beri sarung, silakan sholat dulu," kata Kiai Hamid. Gusmik dan kedua pengikutnya kemudian menuju ke masjid. Dan ketika saatnya mendirikan sholat, Gusmik hilang dari pandangan, dan dicari-cari tetap tidak ketemu. Akhirnya keduanya sholat, tetapi begitu mengucapkan salam, ternyata Gusmik sudah duduk bersila di sebelah Katsir. Sehabis sholat, keduanya menemui Kiai Hamid. "Wah, Gus, sampean telat. Tadi malam, tepat malam Jumat, saya hataman Riyadus Sholihin dan didatangi Kanjeng Nabi," kata Kiai Hamid. Mendengarnya Gusmik hanya tersenyum. Kiai Hamid kemudian berdiri mengambil sesuatu di atas sebuah jam besar, lalu mengulurkan tangannya kepada Gusmik dan kedua pengikutnya. Kiai Hamid menyuruh Gusmik mengambil satu, demikian juga dengan yang lain, lalu kemudian memintanya kembali. Gusmik yang tadinya mengambil biji yang berada di tengah, ketika mengembalikan biji itu ke telapak tangan Kiai Hamid, ternyata benda tersebut berubah menjadi batu akik, sementara yang lain masih tetap berupa biji koro. Kemudian Kiai Hamid mengembalikannya kepada masing-masing. Kepada Ibnu Katsir, Kiai Hamid berpesan agar biji itu ditanam, dan kelak bila sudah berbuah Kiai Hamid akan datang berkunjung ke rumahnya. Ketiganya lalu berpamitan, dan segera mencari rumah Habib Muhammad Assegaf, sebagaimana petunjuk Kiai Hamid. Ternyata, rumahnya dekat sekali dengan rumah Kiai Hamid. Tiba di rumah Habib Muhammad Assegaf, orangnya tinggi besar dengan suara yang keras dan lantang. "Dari mana?" tanya Habib Muhammad Assegaf. "Kami mau minta doa solawat," jawab Gusmik. "Apa kalian belum sholat? Di dalam sholat kan banyak solawat dan banyak doa," jawab Habib Muhammad Assegaf. Habib Muhammad Assegaf kemudian berdiri dan menjalankan sholat. Akan tetapi, urut-urutan sholat yang dijalankan Habib Muhammad Assegaf sungguh kacau balau menurut tata aturan syariat fikih pada umumnya. Usai sholat, Habib Muhammad Assegaf mengambil ceret berwarna keemasan dengan 1 gelas besar dan 3 cangkir kecil. Habib Muhammad Assegaf menuangkan kopi jahe khas Arab, lalu memberikan yang paling besar kepada Gusmik, dan si suruh menghabiskannya. Begitu Gusmik meminum habis isi gelas besar itu, Habib Muhammad Assegaf kembali menuangkan secara penuh, dan kembali Gusmik menghabiskannya. Kejadian tersebut terus berulang, sehingga kedua pengikut Gusmik menjadi keheranan, bagaimana mungkin ceret sekecil itu mempunyai isi yang sedemikian banyak, dan betapa kasihan Gusmik harus meminum kopi sedemikian banyak, meski seolah Gusmik tidak merasakan apa-apa. Setelah puas saling membuktikan kemampuannya, Habib Muhammad Assegaf menyuruh Gusmik berdoa, dan dia yang mengamininya. Di tengah perjalanan pulang, Ibnu Katsir Siroj memprotes Gusmik mengenai peristiwa pemberian Kiai Hamid. Seharusnya, menurut Ibnu Katsir, Gusmik tidak mengambil biji yang tengah, karena Gusmik sudah sakti. Gusmik menjelaskan, pada awalnya memang ingin mengambil yang pinggir, tetapi tiba-tiba ada suara, "Hairul umuri ausat buha," sebaik-baik perkara adalah yang tengah. Lalu Ibnu Katsir meminta sarung Gusmik, tetapi Gusmik tidak memberikannya, karena itu kenang-kenangan dari Kiai Hamid Pasuruan.
Setelah tiba dan tinggal kembali di Mangunsari, semakin hari semakin banyak pengikut Gusmik, baik pengikut Lailiyah maupun santri jalanan yang simpati kepada Gusmik. Gusmik hanya menyarankan kepada mereka untuk mengunjungi orang-orang soleh, sehingga kesadaran mereka bisa muncul dengan sendirinya. Misalkan berkunjung ke Kiai Hamid Pasuruan, Gusmik meminta Maskur menyampaikan salamnya kepada Kiai Hamid. Dan Kiai Hamid yang memahami maksud Gusmik, menerima salam itu sambil terlihat marah. Ia tanpa habis memarahi rombongan yang masih berada di pelataran rumahnya. "Gusmik siapa?" bentak Kiai Hamid. "Gusmik pelosok Kiai," jawab Maskur. "Gusmik itu siapa? Sembahyang atau tidak?" bentak Kiai Hamid. "Ya saya tidak tahu Kiai," jawab Maskur. "Anak siapa sih Gusmik itu?" "Ya sudah kamu tidak salah, saya juga tidak salah, sampaikan salam saya kepada Gusmik," kata Kiai Hamid. Maskur kemudian mencari Gusmik ke Peloso, Mojo Agung, Jember, Surabaya, Boto Putih, tetapi tidak ketemu juga, dan akhirnya ia balik ke Setono Gedong Kediri. Setelah membaca surat Yasin, Gusmik tiba-tiba muncul. Pembicaraan Kiai Hamid dengan Maskur beserta rombongannya tersebut juga disaksikan oleh seorang tamu yang meragukan sholat Gusmik, ingin menemui Kiai Hamid untuk menanyakan hal itu. "Loh, itu yang kamu tanyakan, itu kan Gusmik, cepat minta maaf." "Ayo, saya antarkan," ajak Kiai Hamid seperti gugup. Kiai Hamid kemudian membukakan jendela. "Lihat, itu siapa yang sholat," kata Kiai Hamid. Orang itu gemetar dan pucat karena melihat Gusmik tengah menjalankan sholat di pucuk pohon mangga, beralaskan daun-daun mangga. "Sudah, cari Gusmik dan minta maaf," perintah Kiai Hamid. Orang itu pun terus mencari Gusmik, dan baru bertemu Gusmik setelah 2 tahun kemudian. Tidak ada yang bisa mengetahui seorang wali, kecuali orang tersebut juga seorang wali. Begitulah makalah yang menerangkan tentang wali. Kita sering mendengar kata wali. Lalu apakah wali itu? Kata wali dalam bahasa Arab berarti yang menolong, yang dicintai, atau yang dilindungi. Dan dalam dunia sufi, kata wali tersebut diartikan orang yang suci, yang mempunyai akidah yang benar, dan yang selalu menjalankan amal soleh, serta selalu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Sirojul Tolibin dijelaskan, aulia itu adalah kata jamak dari wali. Wali adalah orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu tetap taat kepada Allah, menjauhi semua larangan, dan berpaling dari keasyikan ladzat duniawi dan syahwat nafsu duniawi. Tidak semua wali itu berasal dari seorang kiai, tapi kebanyakan seorang kiai yang semakin berisi ilmunya, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu meningkatkan akhlaknya, suatu saat ia pasti akan diangkat menjadi kekasihnya. Sebut saja Kiai Haji Muhsin, yang sebelum menjadi seorang pengasuh sebuah ponpes yang santrinya ratusan, bahkan sampai ribuan, ternyata dirinya dahulu adalah seorang sopir pribadi dari seorang juragan di tempatnya bekerja. Berikut seperti kisahnya. Kiai Haji Muhsin diketahui adalah pengasuh pondok pesantren Al-Makbul yang terletak di daerah Bulu Lawang, Kabupaten Malang. Namun sebelum kewaliannya mengudara, beliau adalah seorang sopir salah satu juragan di daerah Bulu Lawang. Waktu itu tidak ada yang tahu, bahwasannya beliau adalah salah satu di antara orang-orang pilihan. Suatu hari, sang majikan minta diantar ke Pasuruan, ke kediaman salah satu kiai yang terkenal akan tingkah lakunya yang mulia. Dengan berpakaian ala sopir pada umumnya, dia pun melaju dengan kecepatan yang sedang, sambil meliuk-liuk di jalanan yang tidak begitu padat. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam, akhirnya mobil yang dikendarai sang sopir saleh tiba di halaman pesantren yang diasuh oleh Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar. Setelah memarkirkan mobil, sang sopir melihat sang juragan sepertinya ditolak oleh Kiai Hamid. Namun tak lama kemudian, sang majikan menghampiri sopir kesayangannya tersebut. "Kiai Hamid tidak mau menerima kedatanganku. Kalau kamu tidak ikut masuk," ujar sang majikan kepada sopir yang sedang menunggunya di dalam mobil. Sang sopir pun keheranan, "Kenapa Kiai itu tidak mau menerima majikanku? Kalau aku tidak ikut ke dalam," ucapnya dalam hati yang penasaran. Setelah sang sopir masuk ke dalam Kiai Hamid bersama majikannya, Kiai Hamid pun menyambutnya dengan hangat. Di tengah perbincangan, Kiai Hamid bertanya kepada sang sopir, amalan-amalan apa yang dijalaninya selama ini. Dirinya pun menjawab, bahwa amalan-amalan yang dijalaninya selama ini adalah amalan biasa, yang umumnya dijalankan para masyarakat, yang juga sama sepertinya.
Tadi kenapa Kiai menolak kedatangan saya, ketika saya masuk sendirian ke kediaman Anda? Dan Anda bilang tidak akan menerima kedatangan saya, apabila tidak mengajak sopir saya juga? Tanya sang majikan, karena masih terselinap rasa penasaran yang amat di hatinya, tentang kelebihan sang sopir pribadinya tersebut. Anak ini bakal menjadi seorang wali, dan ia juga akan mempunyai pesantren yang besar. Maka dari itu aku menolak kamu, karena walinya tidak kamu ajak masuk. Ujar Kiai Hamid memaparkan alasannya mengenai penolakan sang tamu dengan sedikit guyonan. Sang sopir pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya, karena malu mendengar alasan Kiai Hamid tentang dirinya, padahal dia sendiri tidak mengetahui akan hal itu. Dan sang majikan kaget bukan kepalang, tatkala mendengar pernyataan Kiai Hamid tentang sopir pribadinya tersebut. Mulai saat itu kewalian Kiai Muhsin mulai terdengar ke penjuru kota. Satu persatu para orang tua mengirim anaknya kepada beliau untuk belajar. Semula hanya 5 murid, dan bertempat di musola dekat rumah majikannya. Karena lambat laun santri beliau tambah banyak, yang datang bukan hanya dari dalam kota, dari luar kota pun juga banyak yang datang mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kepada beliau. Lalu berdirilah pesantren tersebut. Setahun kemudian santrinya mencapai 100, dan lambat laun terus bertambah jumlahnya. Lalu beliau semakin memperbesar pesantren tersebut, dan hingga kini jumlah santri yang belajar di pesantren kurang lebih 10 ribuan anak. Subhanallah, itu bukan bilangan yang sedikit. Semoga semua santri yang belajar di Ponpes Al-Makbul selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang pengasuh pondok pesantren, Kiai Hamid bukan hanya menjadi bapak dari santri-santrinya, tetapi beliau juga menjadi bapak dari masyarakat. Seorang bapak yang merasa punya tanggung jawab untuk melayani mereka dikala mereka sedih ataupun ditimpa masalah. Holil yang berusia hampir 70 tahun warga Kebonsari, adalah pemilik warung kaki lima yang menyediakan minuman dan makanan kecil. Warung ini buka tiap malam hari, sehabis Isya sampai subuh, di pinggir jalan dekat Langgar Argop, Jalan Jawa. Setiap malam, sambil membangunkan orang pada pukul 3 dini hari, Kiai Hamid selalu menyempatkan diri untuk mampir di warung tersebut. Bukan untuk makan minum, melainkan bercengkrama dengan pemiliknya. Terkadang beliau juga memberi saran-saran untuk perbaikan. Misalnya, beliau menyarankan agar Holil mengganti tiang warungnya yang terbuat dari bambu. Ini diganti besi saja biar tak mudah roboh, kata Kiai Hamid sambil memegang tiang tersebut. Holil pun menuruti nasihat dari Kiai Hamid tersebut. Betapa besar perhatian beliau pada individu. Besar pula perhatian beliau pada masyarakat. Cerita berikut ini memperlihatkan orientasi beliau kepada umat. Pada 1975, takmir Masjid Jamik Al-Anwar sepakat bahwa menara lama harus dirobohkan, karena kondisinya sudah mengkhawatirkan. Maka diputuskanlah menara itu akan dibongkar, dan kemudian diganti yang baru. Mengenai yang baru, rapat takmir sepakat lokasinya agak ke barat, artinya menempel ke bangunan induk. Tapi ada satu peserta rapat yang tidak setuju, yaitu Gus Zaki. Saya ngotot agar ditaruh dekat jalan raya, ujar Gus Zaki mengusulkan. Maksudnya, bagaimana kira-kira orang lewat itu yang dilihat pertama kali bukan tugu di alun-alun depan masjid, tapi menara pokoknya, dan bagaimana menara itu bisa menonjol. Usul ini akhirnya disetujui peserta rapat, dan hasil rapat seperti biasa dilaporkan pada Kiai Hamid. Beliau lalu berkata begini, penduduk itu jumlahnya tambah lama tambah banyak, kalau orang bertambah banyak, ya butuh rumah yang besar, ya butuh jalan yang lebar. Lah kalau sekarang menara ditaruh di sana, kalau kelak jalan dilebarkan bagaimana? Mendengar jawaban itu, kontan Gus Zaki merasa malu sekali. Betapa tidak, saya yang biasa lewat di jalan raya kok tidak pernah berpikir tentang kebutuhan masyarakat akan jalan. Sedangkan Kiai Hamid yang tidak pernah lewat jalan raya, dan kalau ke masjid beliau lewat gang, kok bisa beliau mikir sampai ke sana, kata Gus Zaki. Manaqib Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Hamid Pasuruan. Beliau lahir pada tahun 1333 Hijriah, atau bertepatan dengan 1914 Masehi. Kiai Hamid dilahirkan di daerah Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Tepatnya di Duku Sumur Kepel, Desa Sumber Girang. Sebuah pedukuhan yang terletak di tengah kota Kecamatan Lasem. Begitu lahir,
Bayi itu diberi nama Abdul Muti. Itulah nama kecil beliau hingga remaja, sebelum berganti menjadi Abdul Hamid. Abdul Muti kecil biasa dipanggil Dul, tapi seringkali panggilan ini diplesetkan menjadi Bedudul, karena kenakalannya itu. Muti memang tumbuh sebagai anak yang lincah, ekstrovert, dan nakal. Nakalnya luar biasa, tutur Kiai Haji Hasan Abdillah Glenmore, adik sepupu beliau. Tapi nakalnya Muti tidak seperti anak-anak sekarang, yang sampai mabuk-mabukan atau melakukan perbuatan asusila. Nakalnya Muti adalah kenakalan bocah yang masih dalam batas wajar, tapi untuk ukuran anak seorang kiai sudah dipandang sangat luar biasa. Sebab, sehari-hari dia jarang di rumah dan suka bermain di luar. Hobinya adalah bermain sepak bola dan bermain layang-layang. Beliau juga bisa disebut bola mania, alias gila sepak bola, dan ayahandanya tak bisa membendung hobi ini. Karena banyak bermain, ngajinya otomatis kurang teratur, walaupun tidak ditinggalkan sama sekali. Dia mengaji kepada Kiai Haji Masyum, ayahanda Kiai Haji Ali Maksum Yogyakarta, dan Kiai Haji Baidowi. Yang mana, mereka berdua adalah dua pentolan ulama Lasem. Ketika mulai beranjak remaja, dia mulai gemar belajar kanuragan, semacam ilmu kesaktian bela diri. Belajarnya pun cukup intensif, sehingga mencapai taraf ilmu yang cukup tinggi. Beliau sampai bisa menangkap babi jadi-jadian, tutur Kiai Haji Zaki Ubaid Pasuruan. Meski begitu, sejak kecil ia sudah menunjukkan tanda-tanda bakal menjadi wali, atau setidaknya orang besar. Ketika diajak pergi haji oleh sang kakek, Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember, Muti bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat haji itulah namanya kemudian diganti menjadi Abdul Hamid. Pada usia sekitar 12 hingga 13 tahun, Kiai Hamid muda dikirim ayahandanya, Kiai Haji Abdullah Umar, ke Pondok Kasingan Rembang. Maksud ayahandanya adalah untuk meredam kenakalan Kiai Hamid muda. Namun beliau tidak lama di pondok ini. 1 atau 1,5 tahun kemudian beliau pindah ke Pondok Termas Pacitan. Pondok pesantren pimpinan Kiai Haji Dimyati ini cukup besar dan berwibawa. Dari pondok ini terlahir banyak kiai besar. Di antaranya adalah Kiai Haji Ali Maksum Yogyakarta, Kiai Haji Masduki Lasem, Kiai Haji Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Haji Harun Banyuwangi, dan masih banyak lagi. Walaupun kegemarannya bermain sepak bola masih berlanjut, di pesantren inilah beliau mulai mendapat gemblengan ilmu yang sebenarnya. Uang kiriman dari orang tuanya, hanya cukup untuk dipakai makan nasi tiwul. Walau begitu, tidak membuatnya lantas patah arang. Dia tetap betah tinggal di sana sampai 12 tahun. Hingga pada akhirnya, beliau mencapai taraf keilmuan yang tinggi di berbagai bidang. Setelah 12 tahun belajar agama di Pondok Termas, Kiai Abdul Hamid dipinang oleh pamannya sendiri, yakni Kiai Haji Ahmad Kusyairi, untuk dikawinkan dengan putrinya yang bernama Nyai Hajijah Nafisah. Diceritakan, bahwasannya Kiai Haji Abdul Hamid ketika menikahi istrinya, Nyai Nafisah, yang waktu itu umur istrinya sekitar 22 tahun, di mana usia itu masih tergolong usia muda belia. Sehingga Nyai Nafisah ketika dinikah oleh Yai Hamid, sang istri ini tidak patut, istilah Jawanya, yaitu tidak mau kumpul bersama Yai Hamid, dan hal ini terjadi selama tidak 1 atau 2 hari saja, bahkan hal ini terjadi sampai sekitar 2 tahun. Akan tetapi Yai Hamid tetap bersabar, dan tabah dalam menghadapi istrinya yang masih muda ini. Di dalam rumah tangga, beliau senantiasa selalu mengedepankan dan memperhatikan pasangannya, bukan menjadikan istri sebagai wahana kesenangannya sendiri, sehingga tidak ada istilah menang sendiri, bahkan beliau lebih sering mengalah seumpama jika ada masalah. Sedangkan jika ibu Nyai marah terhadap beliau, maka Kiai Hamid hanya diam dan mendengarkan saja, bukan malah membantah apa yang diucapkan oleh istrinya, karena kalau saja dijawab, mungkin suasana akan menjadi tambah ramai. Ada kalanya Kiai Hamid menghindar, yakni bila kemarahan sang istri tak kunjung padam, beliau mengungsi ke kamar di sebelah musola, kamar yang khusus untuk beliau. Kadang adik iparnya disuruh menjenguk istrinya, dan disuruh melihat suasananya, apakah kemarahan Nyai Nafisah sudah selesai apa masih berlanjut. Sehingga beliau akan pulang jika sudah tidak marah, dan akan tetap tinggal di kamar itu kalaupun belum reda. Kiai Hamid juga tidak pernah bermanja-manja terhadap istrinya, tidak banyak menuntut, akan tetapi lebih banyak mengerjakannya sendiri. Dan bahkan beliau juga sangat telaten di dalam membimbing istrinya, yang ketika dinikah masih dalam usia muda,
yang otomatis dari segi keilmuan belum seberapa dibanding dengan beliau. Maka dibelikannya sang istri tersebut kitab-kitab terjemahan, dan diajari sendiri oleh beliau. Di dalam mengajar istrinya, beliau tidak menjadwal secara khusus, akan tetapi beliau mengajarinya ketika waktu-waktu kosong, dan di waktu moodnya sang istri sedang enak, sehingga sang istri tidak merasa berat dan terbebani. Dari hasil didikan beliau inilah, maka sang istri pun mampu menjadi seorang ibunya yang handal, dan pemimpin pesantren putri yang disegani. Dan konon ketika hendak mengajar, maka tak jarang pula Bunyai ini bertanya kepada Kiai Hamid mana yang kurang dimengerti, barulah ia berangkat mengajar. Hal inilah yang menjadikan mereka berdua menjadi pasangan yang serasi, klop, dan saling mengisi, meskipun pembawaan mereka berdua sangat berbeda. Yang satu polos, dan yang satu suka berkata langsung, alias mudah memarahi jika pasangannya kurang tepat. Dengan kesabaran dan ketelatenannya lah, Kiai Hamid mampu membimbing istrinya untuk menjadi wanita yang bisa diajak berjuang mengembangkan pondok pesantrennya. Bisa kita bayangkan jika Kiai Hamid tidak mau mengalah dan bersabar terhadap sifat istrinya, mungkin bisa jadi sang istri tidak akan mampu menjadi seorang pemimpin pesantren putri, dan tak akan mampu mengarungi bahtera rumah tangganya dengan sempurna. Gus Idris atau Kiai Haji Idris Hamid, beliau adalah putra ketiga dari Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, dan saat ini beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Salafiyah Pasuruan. Kiai Haji Idris Hamid tumbuh besar dalam asuhan terbaik orang tuanya. Dalam mendidik anak, Kiai Hamid memulai dengan cinta, dan mengakhiri dengan cinta. Perhatikan saja bagaimana ulama besar Pasuruan itu mencurahkan cintanya kepada sang anak. Beliau begitu telaten melayaninya, dari menyuapi, memberi minum, menemani, meminumi obat, sampai menggendongnya. Asuhan dan didikan sang ayah seperti itulah yang dirasakan oleh Gus Idris di masa kecilnya dulu. Hal tersebut sama halnya juga dengan yang dialami Gus Nasi Hamid. Sewaktu kecil, Gus Nasi pernah mengalami sakit tipes. Secara medis penderita tipes tidak boleh makan makanan yang kasar, apalagi makanan yang alot-alot. Namun Gus Nasi kecil meminta untuk makan nasi kuning. Nyai Nafisah tidak memperbolehkan meski sang anak memaksa sampai menangis. Hal ini berbeda dengan Kiai Haji Abdul Hamid. Beliau turuti keinginan sang anak, bahkan beliau sendirilah yang menyuapi. Ternyata dengan 3 sendok suapan saja Gus Nasi makan, dan Gus Nasi tidak mau lagi. Kemudian beliau mengajari berjalan sang anak, dan dengan cara tersebut kondisi Gus Nasi malah membaik. Ada cerita lain mengenai kesabaran Kiai Hamid. Di hari itu, Kiai Haji Abdul Hamid disertai para santrinya bermaksud untuk rumah Gus Nasi, yang berada di utara pondok. Gus Nasi tiba-tiba menutup pintunya sehingga Kiai Hamid tidak bisa masuk. Beliau mengetuk pintu dengan sabar, namun tidak dibukakan juga. Mengingat sudah lama dan tetap saja tidak ada jawaban dari dalam rumah, beliau kemudian melangkah balik kembali. Tidak ada tanda-tanda marah di raut wajah Kiai Haji Abdul Hamid. Bahkan beliau mengatakan, biarkan saja. Memang nasi kesukaannya begitu, biarkan saja, jawab Kiai Hamid dengan datar. Menurut Gus Idris, ia mengaku tak pernah dihardik kala sang ayah marah. Kalau marah meledak-ledak tak pernah, namun hanya dari sikapnya ketahuan, kata Gus Idris. Memang terkadang Kiai Hamid hendak marah kepada salah seorang putranya. Tapi saat putranya keburu menangis, sehingga beliau pun tak jadi marah. Begitulah Kiai Hamid, beliau memang sangat cepat memaafkan anak-anaknya. Namanya juga anak-anak, pernah juga Gus Numan dan Gus Nasih, kedua kakak lelaki Gus Idris yang kini telah tiada tersebut bertengkar. Gus Nasih ditempeleng oleh Gus Numan. Waktu itu bulan puasa. Oleh Kiai Hamid, Gus Nasih dibawa ke langgar, disuruh wudhu, lalu diajak ikut tadarus. Dalam mendidik dan mengarahkan dirinya dan juga saudara-saudaranya yang lain, Kiai Hamid terkesan membebaskan. Namun membebaskan di sini bukan berarti mengumbar tanpa kendali atau tanpa arah. Kendali itu tetap ada, tapi dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak terasa membebani. Bahkan, dalam banyak kasus, kendali itu dibuat seperti sedang bermain-main. Awalnya adalah melalui penciptaan iklim, yakni iklim sungkan, seperti diistilahkan oleh Gus Idris. Anak-anak dibuat sungkan untuk berperilaku yang tidak disukai ayahanda, sehingga secara mandiri mereka bisa mengoreksi perilaku mereka sendiri, jika ternyata tidak berkenan bagi orang tua. Di dalam keluarga,
makan dilakukan bersama-sama satu meja. Ini sangat baik untuk mengembangkan sikap kebersamaan, mendekatkan satu dengan yang lain. Biasanya, sambil makan Kiai Hamid memberikan wejangan, melalui cerita atau dengan menyitir ujaran-ujaran kaum bijak ulama. Sekalipun tampaknya membebaskan, tapi tetap ada patokan yang jelas. Yang dipentingkan adalah penanaman akidah dan syariah sejak dini. Karenanya, dalam urusan sholat, Kiai Hamid tidak mau kompromi, bahkan bisa dibilang sangat ketat. Karena memang demikianlah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak usia 7 tahun harus sudah dibiasakan mengerjakan salat. Jika usianya mencapai 10 tahun, seorang anak dipukul bila meninggalkan sholat. Kiai Hamid memang tidak sampai memukul anak-anaknya karena meninggalkan sholat. Namun sejak usia dini, anak-anaknya diharuskan sholat 5 waktu, termasuk sholat subuh, yang bagi anak-anak tentu dirasa paling berat. Caranya cukup halus dan telaten, tapi tak boleh ditawar-tawar. Seperti halnya yang dialami Gus Idris sendiri. Ia teringat bagaimana di waktu kecil dulu ia dibangunkan seorang santri, atas perintah ayahandanya, untuk sholat subuh. Pernah pula terjadi pada kakaknya, Gus Numan, yang sedang asyik bermain hujan-hujananan di desa Ronini, sekitar 2 km dari rumahnya, tiba-tiba sang ayah muncul dengan naik becak. Karena hujan sedang deras-derasnya, beliau memakai payung. "Numan, ditimbali ibu, kamu dikongkon sholat," kata Kiai Hamid dengan suara dan bahasa yang halus. Yang artinya, "Numan, kamu dipanggil ibu, kamu disuruh sholat." Beliau tidak marah, baik kepada Gus Numan maupun kepada teman-temannya. Ia biarkan Gus Numan bermain jauh, bahkan dikala hujan deras pula. Namun begitu waktu sholat tiba, beliau menyempatkan diri menyusul, walaupun harus dengan mengendarai becak bahkan di saat hujan. Mengajak anak ziarah atau bersilaturahmi kepada para ulama, sembari memintakan doa, adalah cara lain yang ditempuh Kiai Hamid untuk mendidik anak-anaknya. Ini penting, untuk menanamkan kecintaan kepada orang-orang soleh, sekaligus menanamkan benih-benih keinginan untuk meneladani mereka. Kakaknya Gus Idris, Gus Numan, beliau pernah bercerita, bahwasanya waktu kecil dulu ia selalu diajak Kiai Hamid berziarah ke rumah Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf, setiap menjelang Ramadan. "Habib, tolong doakan anak saya ini agar kuat berpuasa," kata Kiai Hamid kepada Habib Ja'far. Kiai Hamid juga sering meminjam tangan orang lain dalam hal pendidikan anak-anaknya. Misalnya dalam hal pengajaran baca dan tulis Arab. Gus Idris mengaji Al-Quran serta belajar sholat diserahkan kepada Kiai Haji Abdurrahman. Sedang kakaknya, Gus Numan, meski pagi hari dibolehkan belajar di SD, sore harinya ia disuruh mengaji kepada Kiai Haji Imam, mengaji kitab fikih Safinah An-Najah. Setiap kali ia pulang mengaji, ayahandanya sudah menunggu di teras rumah, menyongsongnya, lalu menyuruhnya membaca kembali pelajaran yang baru saja diperoleh, dengan bahasa penuh kebapakan, bahkan memanjakan. Selain itu, di antara prinsip Kiai Hamid dalam mendidik anak-anaknya adalah aidi halus surur, ada rasa nyaman dan bahagia di hati mereka. Kepada mereka, sang ayah mengembangkan suasana yang sedemikian lapang, sehingga mereka bisa berkembang dengan baik, tanpa perasaan terkekang. Kiai Hamid tak pernah menekan atau memaksa. Gus Numan, kakaknya Gus Idris, dulu sekolah di SD Bangilan. Kondisi pada waktu ini cukup luar biasa. Pasalnya, terutama di Pasuruan, kala itu keluarga Kiai belum punya tradisi mengikuti pendidikan di luar pesantren. Di kemudian hari, kakak Gus Idris ini dibiarkan masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bahkan ia dibolehkan pula merangkap di perguruan tinggi umum, yaitu di Universitas Jayabaya. Gus Idris sendiri setelah bertahun-tahun lamanya mondok di pesantren Krapyak, mengikuti jejak kakaknya melanjutkan pendidikannya ke IAIN. Selepas dari IAIN, ia meneruskannya ke Arab Saudi. Keputusannya untuk sekolah di negara yang berpaham Wahabi itu tidak mendapat tentangan dari sang ayah. Mungkin pula karena Kiai Hamid menilai bekal fondasi ilmu agama Gus Idris sudah dirasa cukup untuk membentengi dirinya dari pengaruh-pengaruh paham yang tidak sejalan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Haji Abdul Hamid memiliki sifat-sifat yang mulia dan terpuji, yang bisa dijadikan panutan oleh umat. Di antaranya adalah beliau mencintai umat tidak pandang bulu. Kebersihan hatinya ditebarkan siapapun. Semua orang merasa dicintai dan dihormati.
Hal ini sama persis seperti sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering digambarkan para sahabat. Bahkan beliau melarang para santri memukuli pencuri yang tertangkap basah mencuri di rumah Kiai Abdul Hamid. Bahkan pencuri itu dibiarkan pulang dengan aman. Tak hanya itu, beliau bahkan juga berpesan kepada si pencuri tersebut, kalau ada waktu senggang mempersilahkan pencuri tersebut untuk mampir ke rumah beliau. Keunggulan Kiai Haji Abdul Hamid di bidang keilmuan mungkin dapat diungguli oleh orang lain. Namun ada hal yang menjadi kelebihan tersendiri bagi beliau, yakni adalah sifat tawadu yang jarang dimiliki orang lain. Bahkan ketika Habib Ja'far wafat, tatkala beliau hendak berziarah ke makam Habib Ja'far, Kiai Hamid saking takzimnya dan tawadunya tidak berani duduk lurus pada posisi kepala, tapi selalu duduk pada posisi kaki Habib Ja'far. Inilah gambaran sifat tawadu beliau yang sangat tinggi. Diceritakan, pada suatu ketika Kiai Abdul Hamid Pasuruan menjalani laku tirakat dengan cara tidak memakan nasi. Istrinya, Nyai Nafisah, karena tidak tahu suaminya sedang melakukan tirakat, ia kemudian menyuguhkannya sepiring roti. Kemudian, demi menyenangkan hati sang istri, Kiai Hamid pun memakan beberapa kulit roti itu. Beliau hanya memakan kulit luarnya saja. Hal ini membuat Nyai Nafisah berkesimpulan, bahwa suaminya itu ternyata suka dengan kulit roti. Maka keesokan harinya ia membeli roti cukup banyak, kemudian menyuguhkan hanya kulitnya saja pada suami tercinta. Hal ini, barang tentu membuat Kiai Hamid tak kuasa menahan tawa. Kemudian beliau menyatakan, bahwa dirinya bukanlah penggemar kulit roti. Dan apabila kemarin ia memakannya, itu karena Kiai Hamid sedang menjalani tirakat. Kiai Hamid merupakan sosok ulama sufi, pengagum Imam Al-Ghazali dengan kitab-kitabnya Ihya Ulumuddin dan Bidayah Al-Hidayah. Tapi, corak kesufiannya bukanlah yang menolak dunia sama sekali. Konon, berkali-kali Kiai Hamid ditawari mobil Mercedes oleh Haji Abdul Hamid, orang kaya di Malang. Tapi, ia selalu menolaknya dengan halus. Dan untuk tidak membuatnya kecewa, Hamid mengatakan, ia akan menghubunginya sewaktu-waktu membutuhkan mobil itu. Walaupun begitu, corak kesufian beliau bukanlah yang menolak dunia sama sekali. Konon, beliau memang selalu menolak diberi mobil Mercedes, tapi beliau masih mau menumpanginya. Bangunan rumah dan perabotannya cukup baik, meski tidak terkesan mewah. Kiai Hamid gemar mengenakan baju dan bersorban serba putih. Cara berpakaian maupun penampilannya selalu terlihat rapi, dan tidak kedodoran. Pilihan pakaian yang dipakai juga tidak bisa dibilang berkualitas rendah. Berpakaianlah yang rapi dan baik. Biar saja kamu disangka orang kaya. Siapa tahu anggapan itu merupakan doa bagimu, dawuh Kiai Hamid suatu kali kepada seorang santrinya. Pada suatu saat Orde Baru ingin mengajak Kiai Hamid masuk partai pemerintah. Kiai Hamid menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat. Ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama ballpointnya, Kiai Hamid menerimanya dan akan menandatanganinya. Namun anehnya ballpoint tak bisa keluar tinta, dan sudah diganti ballpoint lain namun tetap saja tak mau keluar tinta. Akhirnya Kiai Hamid berkata, bukan saya yang gak mau tanda tangan, tapi ballpointnya yang gak mau. Itulah Kiai Hamid. Beliau menolak dengan cara yang halus, dan tetap menghormati siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Kiai Hamid memang selalu berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain, suatu sikap yang terbentuk dari ajaran Aidi Halus Surur, menyenangkan orang lain, seperti yang telah dianjurkan Nabi. Misalnya, jika bertamu dan sedang berpuasa sunnah, beliau selalu dapat menyembunyikannya kepada tuan rumah, sehingga beliau tidak merasa kecewa. Selain itu, beliau selalu mendatangi undangan, dimanapun dan oleh siapapun. Selain terbentuk oleh ajaran Aidi Halus Surur, sikap sosial Kiai Hamid terbentuk oleh suatu ajaran, yang dipahami secara sederhana, mengenai kepedulian sosial Islam terhadap kaum duafa, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sedekah. Memang karikaturis. Jika meminjam istilah Abdurrahman Wahid tentang sifatnya Kiai Hamid Pasuruan. Dalam ajaran Islam, tanggung jawab sosial mula-mula harus diterapkan kepada keluarga terdekat, kemudian tetangga paling dekat, dan seterusnya. Urut-urutan prioritas demikian tampak pada perilaku Kiai Hamid. Kepada tetangga terdekat yang tidak mampu, konon ia juga memberikan bantuannya secara rutin, terutama bila mereka sedang mempunyai hajat, apakah itu untuk mengawinkan atau menghitan anaknya.
Haji Mishkat yang mengabdi kepada Kiai Hamid hingga ia meninggal, bercerita bahwa bila ada tetangga yang sedang punya hajat, Kiai Hamid biasanya memberi uang Rp10.000 dan 10 kg beras. Sebuah jumlah yang lumayan membantu pada zaman itu. Dalam Islam juga mengajarkan, Hari Raya merupakan hari di mana umat Islam dianjurkan bergembira, sebagai bentuk rasa syukur setelah menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Menjelang Hari Raya, sebagai layaknya seorang ulama, Kiai Hamid juga tidak menerima hadiah dan zakat fitri. Kehidupan Kiai Hamid teramat sederhana. Beliau bekerja sebagai guru ngaji dan juga sebagai belantik. Pekerjaan belantik itu di daerah Bangil dengan jarak kurang lebih 15 km sebelah barat Pasuruan. Setiap hari beliau ke sana dengan menggunakan sepeda, beliau menjalani itu semua dengan tabah. Sampai-sampai beliau hanya mempunyai satu sarung yang sudah menerawang, saking tuanya, sehingga setiap sholat beliau menutupinya dengan sorban. Periode Pasuruan adalah periode emas dari perjalanan spiritual beliau. Disinilah beliau mulai dan mungkin mengasah diri dengan pancaran ruhul ilahiyah yang begitu cemerlang. Di Pasuruan ini pula beliau semakin mendekatkan diri pada kalangan ulama dan habaib, khususnya dengan Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf Pasuruan, yang merupakan guru utama beliau. Bersama Habib Ja'far inilah potensi spiritual beliau semakin terasa. Hal ini diakui oleh Habib Ja'far, bahwa dibanding murid yang lain, sosok Kiai Hamid memiliki keunggulan tersendiri yang sangat sulit dicapai oleh orang lain. Kekaguman dan kepercayaan Habib Ja'far kepada beliau, diwujudkan dengan dipercayakannya Kiai Hamid untuk menjadi imam sholat maghrib dan isya di kediaman Habib Ja'far. Meski demikian, Kiai Hamid tetap tidak mengurangi takzim beliau kepada sang guru. Begitu merendahnya Kiai Hamid di hadapan Habib Ja'far ibarat pena di tangan pemiliknya, pena tidak akan bergerak jika tidak digerakkan pemiliknya. Demikian juga Kiai Hamid keberadaannya seakan hilang dan menyatu dengan Habib Ja'far. Keunggulan Kiai Hamid di bidang keilmuan mungkin dapat diungguli oleh orang lain, namun dua hal menjadi kelebihan tersendiri bagi Kiai Hamid adalah sifat zuhud dan tawadu yang jarang dimiliki oleh orang lain. Bahkan ketika Habib Ja'far wafat, ketika ziarah ke makam Habib Ja'far, Kiai Hamid saking takzimnya dan tawadunya tidak berani duduk lurus pada posisi kepala, tapi selalu duduk pada posisi kaki Habib Ja'far. Inilah salah satu contoh sifat tawadu beliau yang sangat tinggi. Tidak lama setelah wafatnya Habib Ja'far, maka semakin tampaklah pancaran kemuliaan Kiai Hamid. Nampaknya beliau mewarisi asror Habib Ja'far sebagai waliullah. Hal ini ada yang melihat pulung atau endaru yang cemlorot di malam hari, berpindah dari rumah Habib Ja'far ke daerah pondok pesantren Salafiyah, tempat di mana Kiai Hamid tinggal. Kiai Haji Abdul Hamid dikenal sebagai sosok yang sangat tawadu. Ketika Mbah Hamid sowan ke Habib Muhammad Al-Habsyi Probolinggo, dari jauh sandal beliau sudah dicopot. Dari kejadian tersebut menggambarkan, betapa hormat taksdimnya Mbah Hamid saat berkunjung ke pondok Habib Muhammad Al-Habsyi, sampai-sampai beliau sudah melepas sandalnya dari kejauhan. Ini menunjukkan adab dan penghormatan yang luar biasa dalam tradisi pesantren dan majelis ilmu. Kiai Hamid Pasuruan dikenal luas seorang ulama yang sangat disegani pada zamannya. Beliau kiai yang masyhur di bumi sekaligus masyhur di langit. Namanya menjadi perbincangan luas di kalangan ulama di seluruh negeri. Sosoknya sederhana dan tawadhu, tak mau menonjolkan diri apalagi sombong. Beliau adalah pribadi yang santun dan menyejukkan umat. Pernah suatu ketika, Kiai Hamid Pasuruan akan berkunjung ke pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang mana, tujuan Kiai Hamid adalah sowan kepada ulama sepuh karismatik, yakni Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong. Pada saat itu, nama Kiai Hamid Pasuruan belum masyhur, belum dikenal luas di penjuru Nusantara dan dunia. Saat itu tentu saja alat komunikasi pun tak secanggih saat ini. Akan tetapi Kiai Haji Muhammad Hasan mengetahui bahwa Kiai Hamid akan berkunjung ke Genggong. Kiai Haji Muhammad Hasan seraya berpesan kepada santri hodimnya. "Nak, sebentar lagi akan datang Rasulullah dari Pasuruan. Kalau sudah datang, suruh masuk ya nak." Si santri hodim tentu saja bingung dengan dawuh Kiai Hasan Genggong. "Kok ada ya, Rasulullah dari Pasuruan?" kata si santri hodim di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, datanglah seorang tamu dan disambut oleh santri hodim tadi. "Assalamualaikum," kata si tamu. "Waalaikumsalam," jawab santri hodim. "Anda asalnya dari mana?" santri hodim itu bertanya kepada tamu tersebut. "Saya dari Pasuruan," jawab tamu itu.
Seketika itu si santri Hodim kaget. Apakah ini sosok Rasulullah dari Pasuruan yang didawuhkan Kiai Hasan Genggong tadi? Itulah yang ada di dalam benak si santri Hodim. Akhirnya, santri Hodim ini melihat sosok yang baru datang itu adalah orang mulia yang dekat dengan Allah dan Rasulullah. Makanya, sampai-sampai Kiai Hasan Genggong sampai menyebutnya Rasulullah. Kemudian tamu itu dipersilahkan masuk ruang tamu. Di dalam ruang tamu, Kiai Hamid langsung disambut haru oleh Kiai Hasan Genggong. Beliau berdua saling berpelukan dan sama-sama menangis, sampai air mata beliau berdua membasahi pakaian beliau berdua. Setelah dirasa cukup dan selesai sowan kepada Kiai Hasan Genggong, maka Kiai Hamid Pasuruan mohon pamit, dan oleh Kiai Hasan Genggong kemudian dikalungi sorban. Setelah kejadian itu, nama Kiai Hamid Pasuruan begitu masyhur ihwal kewaliannya. Namanya menjadi rujukan umat dari berbagai penjuru Nusantara dan dunia. Tamunya Kiai Hamid berdatangan dari berbagai kalangan, mulai ulama, habaib, pejabat, dan bahkan sampai rakyat di berbagai pelosok negeri. Kiai Haji Abdul Hamid wafat pada pukul 3 Sabtu dini hari, tanggal 9 Rabiul Awal tahun 1403 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 25 Desember tahun 1982 Masehi. Beliau mengembuskan napas terakhirnya pada usia 70 tahun dalam hitungan Hijriah. Seorang tokoh besar, sang tokoh panutan telah meninggalkan umatnya. Jenazah Kiai Hamid kemudian disemayamkan di kompleks makam sebelah barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makamnya di antara makam Habib Ja'far bin Syaihon Assegaf, sang guru, dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, sang mertua, dan Kiai Haji Ahmad Sahal, ipar Kiai Hamid. Demikianlah kisah-kisah karomah dari sang waliullah, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.